Fahmi Arianto dengan NIM 246502226, yaitu NIM genap. Di sini saya akan menjelaskan program Java slide ke-6. Pada program ini memiliki dua kelas, yaitu main_poly sebagai kelas utama dan polymorph_sim sebagai kelas yang berisi dua versi metode cetak. Di dalam main_poly, program dimulai metode main. Pertama, dibuat objek baru bernama overPoly. Dari kelas polymorph_sim. Objek inilah yang digunakan untuk memanggil metode cetak. Pemanggilan overPoly cetak menjalankan versi pertama dari metode cetak, yaitu tanpa parameter. Di dalam metode tersebut ada perulangan for yang berjalan dari i sama dengan 0 sampai lebih kecil 10, sehingga total 10 kali. Setiap perulangan mencetak karakter bintang tanpa pindah baris. Jadi hasilnya 10 tanda bintang berderet. Setelah itu ada sistem .out.print dalam kurung _2 kemudian titik ganda yang menambah baris baru. Selanjutnya overPoly.cetak dalam kurung _1 #1 kemudian titik koma. Ini menjalankan versi kedua dari metode cetak yang menerima parameter karakter. Prinsipnya sama seperti sebelumnya, ada perulangan yang berjalan 10 kali, tetapi yang dicetak adalah karakter yang diberikan ke metode, yaitu hashtag. Setelah mencetak 10 tanda pagar, program membuat baris baru lagi memakai sistem .out.print dalam kurung _2 titik koma. Kemudian kelas polymorph_sim berisi dua metode dengan nama yang sama cetak, tetapi berbeda parameter. Inilah yang disebut polymorph_sim atau method overloading. Adalah satu nama metode, tetapi perilaku berbeda tergantung parameter yang diberikan. Intinya program ini mendemonstrasikan polymorph_sim. Dengan mencetak 10 karakter bintang dan kemudian 10 karakter hashtag, menggunakan dua metode yang namanya sama namun parameter berbeda. Dan ketika di running, hasilnya seperti ini. Oke, baik. Pada slide 8 terdapat 3 kelas, yaitu singa, harimau, dan poly 1. Kelas singa dan harimau masing-masing memiliki dua metode makan dan berburu yang hanya mencetak aktivitas hewan tersebut. Pada kelas poly 1 dibuat dua metode bernama coba, satu menerima parameter bertipe singa dan satu lagi bertipe harimau. Keduanya melakukan hal yang sama, yaitu memanggil makan dan berburu milik objek yang diberikan. Di dalam main dibuat objek singa bernama S dan objek harimau bernama H.
Lalu masing-masing dikirim ke metode coba karena Java memilih metode berdasarkan tipe parameter. Maka ketika coba S dipanggil, yang dipakai adalah versi dengan parameter singa. Dan ketika coba H dipanggil, yang dipakai adalah versi dengan parameter harimau. Hasil akhirnya adalah program mencetak aktivitas singa dan harimau sesuai metode masing-masing, sehingga kode ini menunjukkan contoh polymorphism berupa metode overloading tanpa menggunakan superclass atau inheritance. Dan ketika di running, maka hasilnya seperti ini. Pada slide 10 ditunjukkan bagaimana polymorphism bekerja menggunakan superkelas hewan dan dua subkelas yaitu singa dan harimau. Kelas hewan berisi metode makan dan berburu sebagai bentuk dasar perilaku hewan. Kemudian masing-masing subkelas singa dan harimau melakukan override terhadap dua metode tersebut untuk memberikan perilaku sesuai jenis hewannya. Dalam kelas poly 2 dibuat metode coba yang menerima objek bertipe hewan. Artinya, objek apapun yang merupakan turunan dari hewan dapat dikirim ke metode tersebut. Di dalam main, objek singa dan harimau disimpan ke dalam variabel tipe hewan. Dalam kurung hewan S sama dengan new singa dan hewan H sama dengan new harimau. Kemudian masing-masing dikirim ke metode coba. Java secara otomatis memilih dan menjalankan metode yang telah di-override pada subclass. Sehingga ketika objek singa dikirim, maka yang dijalankan adalah makan dan berburu versi singa, dan ketika objek harimau dikirim, maka yang dijalankan adalah versi harimau. Hal yang sama juga ditunjukkan pada contoh array hewan yang berisi objek singa dan harimau. Saat setiap elemen dikirim ke metode coba, perilaku yang dijalankan tetap sesuai tipe asli objeknya. Seluruh kode ini menunjukkan polymorphism dinamis, yaitu kemampuan Java memanggil metode yang tepat berdasarkan objek sebenarnya meskipun variabelnya menggunakan tipe superclass. Dan ketika di running, maka hasilnya seperti ini. Pada slide 14 menjelaskan konsep extends dan implements di Java, yaitu bahwa sebuah kelas hanya bisa mewarisi satu kelas lain menggunakan keyword extends, namun dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus menggunakan keyword implements. Pada contoh di slide, kelas manusia memiliki metode bernafas. Kemudian dibuat dua interface, yaitu dosen dengan metode mengajar dan petani dengan metode bertani. Setelah itu, kelas manusia super diturunkan dari manusia menggunakan extends sehingga mewarisi metode bernafas, dan sekaligus mengimplementasikan kedua interface dosen dan petani menggunakan implements, sehingga wajib menuliskan ulang metode mengajar dan bertani di bagian main. Objek Andi dibuat sebagai instance manusia super, lalu dikirim ke tiga metode coba dosen, coba petani, dan coba manusia. Setiap metode menerima tipe berbeda, dosen, petani, atau manusia, namun objek Andi diterima oleh semuanya karena ia adalah manusia, sekaligus dosen, sekaligus petani. Ketika dijalankan, program mencetak mengajar, bertani, dan bernafas, menunjukkan bahwa satu objek dapat memiliki banyak peran melalui kombinasi inheritance dan interface. Maka ketika di running, hasilnya seperti ini.
Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.